jumpa lagi dengan saya Nadia Oktaviani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi dengan NIM 1862201026. Di video kali ini, video saya yang keberapa ya kira-kira? Di sini saya akan membahas mengenai uji kelayakan model atau biasa disebut uji F. Lalu ada uji koefisien determinasi, dan terakhir ada uji T. Dan bagi kalian yang belum menonton video saya yang sebelumnya, karena video yang ini itu berpengaruh dari video saya yang sebelum-sebelumnya, ditonton ya. Bagi kalian yang belum nonton, disimak penjelasan berikut ini. Itulah dia penjelasan mengenai uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T. Yaitu sebelumnya saya akan membahas ketiga penguji tersebut untuk apa, dan nanti setelah saya akan memberikan tutorial mengenai pengolahan data dan bagaimana cara membaca hasil dari ketiga output tersebut. Dan yang pertama itu kita akan membahas uji kelayakan model. Mengenai uji kelayakan model atau uji F tersebut untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan secara bersama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau model fit, atau biasa disebut tidak. Dan pada uji F ini tidak berpengaruh pada penelitian. Penelitian ini tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya dependen, bisa juga karena adanya hubungan variabel independen atau multikolonialitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit pada uji F tersebut. Untuk merumuskan uji F, di sini ada dua, yaitu berdasarkan perbandingan F statistik dan F tabel. Yang kedua itu berdasarkan probabilitas. Untuk yang berdasarkan statistik dan F tabelnya, jika nilai F tabel F statisnya lebih kecil F tabel, maka HO-nya itu diterima. Yang artinya variabel independen atau variabel X-nya itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y-nya. Sebaliknya, jika nilai F statistiknya itu lebih besar F tabel, independennya itu HK-nya itu diterima, yang artinya variabel independen variabel X-nya itu secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel independennya. Mengenai uji probabilitasnya tersebut, yaitu jika probabilitasnya statistiknya itu lebih besar dari 0,05 diterima, artinya variabel independen atau variabel X-nya itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independennya. Sebaliknya, jika probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05 dibanding nilai alfanya itu 0,05, maka diterima. Artinya variabel X-nya itu cara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya tersebut. Dan mengenai penjelasan uji koefisien determinasi, yaitu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regressi dalam menerangkan variasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel berikutnya, variabel terkait. Nah, kita melihat dari hasil ekspornya. Semakin besar R square-nya itu akan semakin baik dalam mengidentifikasi variabel independen dalam menjelaskan
variabel independennya itu untuk nilai R square-nya berada antara jika nilai R square-nya itu sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel yang 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X-nya. Jika nilai R square-nya itu sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dan variabel bebasnya. Dan untuk penjelasan mengenai uji T tersebut, untuk menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara versial terhadap variabel terikat, ada hipotesis dalam uji T seperti koefisien determinasi, yaitu ada 2, yaitu ada berdasarkan perbandingan T statistik dan probabilitas. Oke, di sini itu T statistik dengan T tabel. Jika T statistiknya itu lebih kecil daripada T tabel, maka HO-nya itu diterima. Artinya variabel independen ataupun variabel X-nya itu secara variasi versial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel yang lain, variabel bebasnya. Dan untuk HA-nya diterima, maka independen X-nya itu berpengaruh terhadap independen Y-nya. Dan disimak ya tutorial mengenai uji kelayakan model, lalu koefisien determinasi, dan uji T. Disimak, happy watching! Oke teman-teman, ini dia tutorial mengenai uji kelayakan model. Yang pertama, kita akan buka program eViews-nya. Selanjutnya, bisa kalian buka yang namanya, yang diberi nama EQ01. Ini dia. Lalu di sini kan masih seperti uji multikolonialitas. Kalau kita ubah dulu menjadi quick, lalu estimasi question. Dan di sini spesifikasinya kalian bisa ganti yang variabelnya yang sesuai. Lalu ada size, row, GAR, MPF, dan panel optionnya itu non binary semua. Selanjutnya bisa kalian oke. Dan ini dia output mengenai uji kelayakan model. Dan kita lihat di probabilitasnya itu F statistik ya. Jika probabilitas statistiknya ini lebih besar dari 0,05, maka HO-nya itu diterima. Yang artinya variabel independennya itu X-nya itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y-nya. Namun sebaliknya, jika probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka HA-nya itu diterima, artinya variabel independen X-nya itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y-nya tersebut. Dan bisa kita lihat di sini probabilitas statistiknya itu terdapat 0,150976. Dan bisa kita simpulkan di sini lebih besar dari 0,05, berarti diterima HO-nya. HO-nya diterima, artinya itu variabel independen X-nya itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y-nya. Dan selanjutnya, untuk
Dan untuk koefisien determinasi, kita bisa lihat di ini. Untuk uji koefisien determinasi, kita bisa lihat di adjusted R-square. Ya, adjusted R-square. Oke, nah di sini ya, nih yang saya beri tanda panah. Di sini kita dapatkan 0,076446 untuk output koefisien determinasinya. Dan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,076446. Artinya bahwa varian-variabel perubahan nilai naik turun ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, lalu ada DAR, NPF, dan suku. Sebesar di sini itu ada 40 sebesar 0,181397. Nah, ini dia R square-nya itu sebesar 0,181395. Maaf, bukan tadi 97 jadi 95. Jadi sementara sisanya itu sebesar berapa persen dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan untuk uji T-nya tersebut, kalian bisa lihat di T statistik. Nah, ini dia nih yang saya bulatkan dari tanda panahnya itu dan probabilitasnya. Oke. Kita bisa lihat di size-nya ya, mulai dari size statistik dan size probabilitasnya. 1,497853 untuk statistik size-nya. Lalu ada min 1,020130 untuk ROA statistiknya. Lalu di sini ada 0,785467 untuk DAR-nya, statistiknya lagi. Lalu 1,125089 untuk NPF untuk tes statistik dan 1,564331 untuk suku statistiknya juga. Dan di sini probabilitasnya ada 0,1422 size-nya, 0,3140 untuk DAR-nya, dan 0,4369 untuk DAR tadi ROA, dan untuk 0,6274 NPF, terakhir 0,1258 untuk suku probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya itu lebih besar, alfa lebih besar dari 0,05 lebih besar ya dari 0,05, maka HO-nya itu yang artinya variabel independen X-nya itu secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya Y-nya. Namun, sebaliknya jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka HA-nya itu diterima, yang artinya variabel independen X-nya itu secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y-nya. Dan di sini bisa kita lihat probabilitasnya itu dia itu kita simpulkan lebih kecil dari 0,05. Berarti HA-nya itu diterima, yang artinya variabel independen X-nya itu secara parsial itu berpengaruh terhadap variabel dependen Y-nya tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini video penjelasan mengenai uji kelayakan model. Lalu yang kedua ada koefisien determinasi dan yang terakhir ada uji T. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak videonya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.